Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel ulasan ringan bersama saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan mencoba sebuah custom firmware. Custom firmware-nya adalah Fugsy Ribbon Nightly ya. Jadi di beberapa waktu yang lalu ada salah satu teman kita yang request untuk dibuatkan video mengenai tentang custom firmware tersebut gitu. Nah, jadi di sini ada 3 HT Quanseng ya, atau Escom. Yang paling kiri adalah Escom FC6 Pro atau Quanseng UVK5. Ini saya memakai firmware Exumer. Nah, Exumer versi 022. Jadi di ketiga custom firmware ini sudah tidak ada yang ini ya, teman-teman, sudah tidak ada yang firmware bawaan, semuanya custom firmware. Ini saya pakai Exumer versi 22. Kemudian di yang tengah ini Escom FC5 Pro atau Quanseng UV5 Air Plus, saya menggunakan IJV ya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini IJV. Nah, ini IJV versi N3.40 gitu ya. Oke, setelah itu yang paling kanan Escom FC9 Pro atau Quanseng UVK58, saya memakai custom firmware. Kita lihat di sini F4HWN versi 3.9 seri benchscope ya. Jadi yang seri benchscope ini berarti dia punya spectrum analyzer gitu. Sama halnya dengan Exumer ini, karena fork dari F4HWN ya Exumer gitu. Jadi kalau untuk mengakses spectrum analyzernya juga sama. Nah, ini ya. Nah, dan spektrum analyzernya juga identik gitu, teman-teman. Seperti itu. Nah, identik ya. Karena memang ya sama aja gitu. Nah, untuk di IJV sendiri, dia tidak punya mode spektrum, teman-teman. Dia tidak punya mode spektrum, tapi dia punya mode CW call gitu ya, dan lain sebagainya lah gitu. Jadi tiap firmware memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi tidak ada spectrum analyzer bukan berarti kekurangan ya, teman-teman. Jadi ada keunikannya tersendiri lah. Karena memang dari segi kekuatan receive, menurut saya yang paling terbaik di antara ketiga ini adalah custom firmware IJV ya, teman-teman, menurut saya. Tapi yang paling stabil menurut saya adalah ini F4HWN gitu. Ini stabil. Kalau Exumer sepertinya masih banyak bugnya gitu, jadi ya bukan berarti nggak bagus gitu. Justru yang lebih praktis ini Exumer ini gitu ya. Dalam pengoperasiannya sederhana seperti itu, teman-teman. Oke, jadi untuk menginstal custom firmware Fugsy Ribbon Nightly ini, saya akan menginstalnya di HT yang ini ya, Quanseng UV5 Air Plus gitu, Escom atau Escom FC5 Pro. Seperti itu, teman-teman. Yang ini kita kesampingkan terlebih dahulu. Nah, kita fokus ke HT Quanseng UV5 Air Plus atau Escom FC5 Pro ini ya. Jadi di sini nanti saya akan membackup terlebih dahulu konfigurasi dan kalibrasi saya di pengaturan-pengaturan saya di HT ini, yang custom firmware IJV ini memakai program K5 Pro gitu. Nah, program K5 Pro sendiri juga yaitu buatan IJV juga ya gitu. Maksudnya ketika saya menginstal firmware IJV ke sini, saya juga pakai K5 Pro seperti itu, teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan softwarenya ya, K5 Pro. Bisa kita lihat di sini by India Kilo 8 Juliet Hotel 5 ya. Versinya 10.128 ya, teman-teman. Oke, kemudian untuk membackupnya sendiri, untuk menghubungkan antara HT dengan laptop, saya menggunakan ini ya, kabel data Baofeng.
Dan teman-teman juga harus perhatikan kondisi kabel datanya. Jadi selama ini ada beberapa teman kita yang DM ke Instagram saya bahwa pada intinya sih HT-nya sulit untuk dikoneksikan ke komputer. Memang banyak faktor, bisa dari driver, software, dan lain sebagainya, tapi yang lebih krusial memang di kabel datanya, seperti itu teman-teman. Dan ini juga banyak ya dijual di e-commerce gitu. Nanti mungkin saya lampirkan linknya di kolom deskripsi untuk pembelian kabel data Baofeng-nya ya. Yang pertama, untuk membackup kita biarkan hidup seperti ini si HT-nya. Kemudian kita sambungkan ke sini ya. Oke. Setelah itu kita sambungkan juga kabel datanya ke laptop. Di sini kita sesuaikan dulu serial portnya ya. Di sini terdeteksinya saya COM portnya COM 4. Nah, setelah itu ini dibiarkan saja nih, kolom yang 2 ini dibiarkan saja. Kita klik read configuration. Maka dia akan membaca. Dan kita save ya. Di sini sebetulnya saya sudah save untuk kalibrasi dan konfigurasi saya ya. Tapi ya saya ulang proses ini biar nanti teman-teman juga tidak terlewat gitu ya. Karena kalau di custom firmware yang nanti kita install, kita ada kesalahan setting dan lain sebagainya sehingga membuat HT-nya budak, ya kita tinggal kembalikan lagi ke IJV dan kita load atau restore file backupan yang sudah kita buat. Kita sementara save di desktop ya. Config. Oke, sudah terbuat di sini. Kemudian kita juga read calibration. Jangan di write ya, karena write ini untuk merestore, read ini untuk membuat gitu ya. Kita read kalibrasi. Nah, setelah itu sama di desktop kita save juga. Nah, ini sudah terbuat juga. Seperti itu teman-teman. Oke, kemudian kita close dulu softwarenya dan kita kembali ke HT-nya. Nah, ini sudah di backup teman-teman. Kemudian tinggal kita lakukan proses flashing. Pertama, seperti biasa kita matikan dulu, kemudian kita masuk ke mode update ya di HT-nya. Dengan cara tekan tombol PTT dan nyalakan. Maka lampu LED yang di sini akan nyala standby seperti ini. Kemudian kita sambungkan kembali si kabel data ke HT dan ke PC-nya. Nah, setelah itu kita buka softwarenya. Kemudian kita langsung saja write firmware ya di sini. Write firmware, kita cari custom firmware-nya ya. Kebetulan sudah saya download ya. Nah, ini di sini di downloadnya di mana? Di sini nih, di GitHub /fagsi/cvk5 fagsi ribbon /release. Pilih yang 2024 11 November. Nah, nanti saya lampirkan linknya di deskripsi. Teman-teman nanti klik di aset. Nah, kemudian pertama yang teman-teman download pertama ini nih, K5 Fagsi Ribbon Nightly 241111 chip modul. Nah, ini untuk modul chipnya. Seperti halnya IJV, ketika akan dibuka di software chip, dia memakai modul gitu ya. Kemudian untuk software custom firmware-nya sendiri, teman-teman download yang ini saja, yang 241111.bin. Jadi yang bawah ini, yang .row.bin ini tidak perlu di download ya teman-teman, hanya dua ini saja yang di download seperti itu. Nanti saya lampirkan linknya di kolom deskripsi. Oke, di sini saya sudah download. Nah, ini K5 Fagsi Ribbon Nightly 24 11 November. Open. Oke, maka dia akan melakukan proses flashing seperti biasa. Di HT-nya pun LED flash-nya akan kelap-kelip ya teman-teman.
Kita tunggu selesai prosesnya. Ini tidak lama ya, seperti halnya kita flashing custom firmware yang lainnya. Kecuali terdapat masalah gitu ketika loadingnya itu entah itu di kabel atau di softwarenya. Oke, hampir selesai. Reboot dan HT-nya akan restart, teman-teman. Ini proses ininya sudah selesai ya, proses untuk proses untuk flashingnya, teman-teman. Kita cabut terlebih dahulu. Nah, kita lepaskan dari kabel datanya, kita lihat fokus ke HT-nya. Sorry berisik ya teman-teman, karena kalau sore gini biasa banyak yang lewat gitu. Oke, nah tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Ini kalau kita lihat, EEPROM view ya, EEPROM view-nya seperti ini. Ini kita matikan saja, seperti itu. Kemudian seperti biasa, setiap kali kita akan, setiap kali kita setelah selesai flashing, maka kita reset terlebih dahulu VFO dan keseluruhannya gitu ya. Nah, untuk custom firmware Fugsy Ribbon Nightly ini agak berbeda prosesnya, jadi tidak tekan tombol F1 atau ini ya, kemudian nyalakan. Tidak seperti itu ya prosesnya. Jadi tekan tombol F1, kemudian P titik, kemudian nyalakan. Tapi untuk di custom firmware ini, caranya tekan exit, kemudian kita nyalakan. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini untuk reset ya teman-teman. Ini ada beberapa pilihan tipe ya ini. 1 sampai 6, kita pilih nomor 1 saja teman-teman ya. Oke. Nah, setelah pilih nomor 1, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Ini sedang mereset sampai 298. Kemudian dia akan restart. Nah, teman-teman, tampilan pertamanya seperti ini. Oke, tampilan pertama dari Fugsy Ribbon Nightly ini seperti ini ya. Ini tampilan VFO teman-teman. Kemudian coba kita klik menu. Oke, kita tekan menu. Nah, ini ada pilihan 1 VFO, 1 VFO Pro, kemudian 2 VFO, channel, band scan, analyzer, load, reset, EEPROM view. EEPROM view itu mungkin yang tadi tampilan pertama ya. Kemudian generator dan about. Oke, kita lihat satu-satu ya. Nah, kalau 1 VFO seperti ini teman-teman tampilannya. Oke, kemudian kalau 1 VFO Pro, nah tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk mengalihkan kursornya ke sini nih, ke kotak-kotak ini, teman-teman tekan angka 8. Nah, maka dia akan kursornya beralih ke sini ya. Kemudian 8 lagi, dev, RF bandwidth, kemudian mic, AGCL, AGCH, sama AFC. Seperti itu teman-teman. Oke, kita exit, maka kursornya akan hilang. Kemudian kita tekan menu lagi, coba kita pilih 2 VFO. Nah, ternyata 2 VFO ini yaitu tadi tampilan awal pertama untuk custom firmware ini setelah di reset gitu ya teman-teman. Kemudian di sini ada channels, ya channels ini daftar channelnya gitu ya. Kalau kita sudah menyimpan memorinya di sini. Kemudian band scan. Nah, ini mungkin untuk scanner ya, rentang frekuensinya dari 144 sampai 145.999. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada analyzer. Nah, ini spektrum analyzernya berbeda seperti
ini ya tidak seperti F4HWN ataupun Exumer. Nah, kalau F4HWN kan seperti ini nih. Tapi ini di sini seperti ini teman-teman. Beda ya, tidak identik seperti itu. Memang menurut saya dari awal tadi ya, ini custom firmware ini agak tricky ya teman-teman. Jadi saya tidak terlalu merekomendasikan bagi teman-teman yang istilahnya pemula seperti saya nih gitu ya, yang memang memakai custom firmware tapi custom firmware-nya yang mainstream seperti Exumer atau IJV. Memang Exumer dan IJV juga bukan berarti custom firmware biasa saja gitu ya. Dari masing-masing custom firmware tersebut ada keunikan dan kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Tapi maksudnya kalau ini memang agak sedikit lebih tricky gitu. Seperti halnya misalkan yang IJV gitu ya, salah-salah setting Squell RSS atau Squell GLI gitu. Nah itu kan bisa-bisa jadi HT-nya budak gitu ya. Nah ini juga khawatirnya seperti itu teman-teman. Kita exit saja. Setelah itu di sini ada loot. Loot juga dia ada daftar frekuensi seperti itu. Kemudian kita lihat preset. Nah, preset ini di sini ada daftar frekuensi ya, ada airband, ada bisnis 1, ada 2 meter ham, 146 sampai 148, bisnis 2, marine dan seterusnya ya. Ini banyak sekali teman-teman. Ada GSM juga, GSM 900, GSM 800 gitu ya. GSM 900 dan 870. Di sini juga 800, berarti bisa ya di 800. 1,3 GHz juga ada. 160 meter ham dan lain sebagainya. Di sini ada saluran militeri dan lain sebagainya lah gitu ya. Oke, kita kembali lagi, kita lihat EEPROM view seperti apa. Nah, ini ya. Seperti tampilan awal banget tadi. Ya, kita back saja kalau ini. Kemudian generator tampilannya seperti ini, powernya 26, ini ya ini nggak tahu lah, saya juga kurang mengerti. Kemudian kita lihat about-nya seperti apa. Nah ini Ribbon Faxi. Nah ini ada link telegramnya ya, jadi teman-teman nanti bisa gabung ke telegramnya. UVK5_spectrum_stock itu ya, bisa di search saja nanti channel telegramnya. Kita back saja. Kemudian, nah itu yang terakhir ya. Oke, kemudian kalau kita tekan dan tahan tombol menu, nah maka dia akan keluar lagi menu yang lainnya gitu. Pertama main app itu seperti apa? Nah isinya yang tadi ya. Yang pertama kalau kita tekan, nah isinya ini nih. Main app itu, jadi ke main app itu bisa tekan menu ini sekali atau tekan menu ini panjang. Nah ini main app. Kemudian Squell open time, ini Squell close time, kemudian scan measure, scan multiband. Ini banyak ya teman-teman. Sini ada 2 watch, backlight, ada bell time. Kita set ke 20 second saja, bell Squell mode, kita set open saja, ada kontras juga, scramble, DTMF decode, up converter, SI power off, filter bound, bed call, bed type. Nah di bed type ini kita pilih yang 2200 mAh ya teman-teman, karena memang untuk baterainya Quanseng UV5R Plus ini berbeda seperti baterai Quanseng UVK58 atau UVK5. Kalau UVK58 dan UVK5 itu dia kapasitasnya 1600, kalau ini 2200 seperti itu teman-teman. Kemudian bed style ini untuk ini ya, icon yang icon yang di kanan atas ini kita pilih volt saja, voltage. Nah ini akan keluar 7,66 volt, 69%. Kemudian channel display, nama frekuensi atau nama tambah frekuensi.
frekuensi saja atau nama saja. Kita pilih nama dan frekuensi. Kemudian ini beep kita on kan. Ini STE kita off kan saja. Roger. Ini tune yang setelah kita lepas PTT ya. Kita non saja, kemudian tune lokal PTT, EEPROM reset. Oke, jadi hanya 28 menu ya. Jadi kita tekan dan tahan menu itu hanya 28 menu. Kalau kita tekan sekali menunya itu hanya 11 menu. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk setting frekuensi dan setting chip ya, karena tadi ada modul chipnya, saya akan buatkan di video terpisah ya teman-teman, karena memang saya khawatirnya jadi kepanjangan gitu si videonya. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin untuk video sekarang itu saja teman-teman. Oh ya, ada yang kelupaan ya. Jadi kita misalkan pilih, ini kan ini tidak bisa saya transmit teman-teman, ini di disable ya. Tuh, disable. Kemudian kita misalkan coba di bawah ya, misalkan 030. Oke. Kita transmit. Nah, ini disable ya. Nah, untuk mengenablekan transmit tersebut, pertama kita tekan 1. Ini untuk masuk ke preset teman-teman. Atau bisa kita masuk lewat sini, menu tekan pendek ya. Nah, tekan seperti itu sekali. Kemudian kita lihat preset. Nah, ini nomor 8 ya. Oke. Nah, ternyata ini beda-beda teman-teman. 141 itu di bawah ya, 142 misalkan. 142 ini dia masuk presetnya bisnis 1 ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat preset 2 meter ham itu, dia mulainya dari 145.500. Kalau 144, nah dia masuk juga di 2 meter ham gitu ya. Nah, agar kita bisa TX tuh gimana caranya? Pertama, kita pilih preset bandnya ya, misalkan di 144 atau 145 ini ya. Oke. Nah, ini masih belum bisa TX-nya. Pertama kita tekan 1 untuk masuk preset. Kemudian ini 2 meter ham. Kita pilih di sini. Kita tekan tombol F. Maka dia akan muncul menu lagi settingan dari preset tersebut. Namanya bisa kita ganti, frekuensi startnya berapa, frekuensi end-nya berapa, stepnya berapa, modulasinya mau apa, mau FM atau mau AM gitu ya, mau LSB, USB, seperti itu teman-teman. Kemudian ada bandwidth-nya ada wide, ada narrow. Ini apa ya? Coba saya cek dulu untuk kita masuk ke preset. Preset tadi 1. Kita lihat, nah ini ada broadcast FM ya. Oh, nah ini ya teman-teman. Jadi broadcast FM ini radio, untuk radio ya. Oke, kita coba. Nah, tapi ini kurang sempurna radionya. Jadi tidak membuka sempurna ya radionya. Kita biarkan saja, kita balik lagi ke 145.000. Nah ini. Tadi kita masuk ke preset, kemudian 2 meter ham, kita pilih 2 meter ham, kemudian kita tekan F ya. Nah, ini bandwidth, nah ini narrow nih, dua-duanya narrow, masuknya di sini wide, nah di sini wide FM. Ini kemungkinan untuk
radio FM ya. Seperti di IJV juga seperti itu teman-teman. Kalau broadcast radio itu ya FM broadcast itu ya wide FM gitu ya teman-teman. Kemudian di sini ada gain, square level, ada juga type radio. Nah ini ya enable TX, di sini no. Kita pilih, kemudian kita pilih yes. Konfirmasi, oke di sini sudah yes ya. Nah di enable TX itu kita sudah yes. Kita balik lagi, coba kita transmit ya. Nah ini sudah bisa transmit teman-teman. Jadi seperti itu. Nah oke, mungkin untuk video sekarang itu saja teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau kurangnya informasi yang saya sampaikan. Teman-teman silahkan untuk menambahkan atau mengkoreksi saya di kolom komentar, ataupun kalau teman-teman ada kritik dan saran silahkan tuangkan di kolom komentar ya. Kalau misalkan teman-teman mau sharing nih masalah custom firmware ini, boleh juga di kolom komentar teman-teman. Kalau nggak terlalu kalau nggak lagi sibuk pasti saya balas satu-satu komentarnya ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih yang sudah menonton dari awal video sampai akhir, dan mudah-mudahan ada informasi yang bisa atau ada pembelajaran yang bisa diambil ya dari awal video sampai akhir teman-teman. Dan ya kalau mau coba di rumah silahkan, tapi disclaimer dulu ya, kalau radionya error dan lain sebagainya, ya kalau misalnya mau tanya saya boleh lah gitu ya, selama saya bisa bantu pasti saya bantu. Di backup dulu ya teman-teman, supaya konfigurasi dan kalibrasi dari HT kita di custom firmware sebelumnya itu aman gitu, sehingga ketika kita setting-setting kemudian tersesat di menu seperti ini kan agak tricky nih gitu, kita bisa ya sudah kembalikan lagi ke awalnya seperti itu teman-teman. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya Juliet Zulu 10 Kilo 5 Yankee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri.